Bravo sepak bola, Inter Milan berhasil balas dendam atas Fiorentina semalam, di mana Inter Milan berhasil mengalahkan Fiorentina dengan skor 2-1 di lanjutan Serie A Italia. Kita akan bahas hasil pertandingan tadi malam dan tentunya UEFA Champions League is back. Kita bahas prediksinya malam hari ini. Kita coba update pertandingan di Piala FA, di mana ada satu pertandingan tadi malam yang dimainkan, di mana Crystal Palace berhasil lolos ke babak selanjutnya setelah menyingkirkan Doncaster dengan skor 2-0. Sangat meyakinkan dan sangat pantas saya pikir kualitas Crystal Palace masih di atas kertas di match ini. Congratulations, Crystal Palace lolos ke babak selanjutnya. Selanjutnya kita update pertandingan di La Liga. Ada Mallorca versus Osasuna di mana berakhir imbang 1-1. Dan di posisi sementara klasemen La Liga Spanyol, ini Mallorca masih berada di posisi 10 dan Osasuna berada di posisi ke-9. Ya, klasemen sementara Real Madrid masih kedinginan dengan 50 poin dan Atletico di posisi kedua 49, Barcelona 48. Masih sangat sengit untuk 1, 2, 3 klasemen sementara La Liga Spanyol. Nah, itu dia hasil pertandingan di La Liga. Kita coba lihat Serie A Italia, kejutan dan sesuai prediksi gue udah bilang semalam bahwa ini tidak akan mudah untuk Fiorentina. Beda pertemuan kemarin ya, 3-0 tanpa balas. Memang gue lihat ya, walaupun ball possession tidak begitu dikuasai oleh Fiorentina, tapi counter attack-nya luar biasa menyakitkan Inter Milan. Di malam hari tadi terlihat kualitas Inter Milan keluar di match ini. Arnautovic menjadi pahlawan dan membawa Inter Milan raih 3 poin penting. 1 gol bunuh diri ya, saya pikir ini agak kurang beruntung juga Fiorentina ya, kena obok-obok juga di San Siro. Dan klasemen sementara menunjukkan Inter Milan masih tertahan di posisi kedua. Napoli berada di posisi pertama dengan 55 poin teman-teman, dan Inter di posisi kedua dengan koleksi 54 poin, selisih 1 poin dari Napoli di posisi pertama. Ini sengit juga ya Serie A Italia, hampir sama seperti La Liga Spanyol ya. Di posisi ketiga ada Atalanta, di posisi keempat ada Lazio, di posisi kelima ada Juventus, dan Fiorentina bertengger di posisi ke-6 dengan koleksi 42 poin. AC Milan berada di posisi ke-7, Bologna di posisi ke-8, dan AS Roma berada di posisi ke-9. Ya, di posisi ke-10 ada Udinese. Jadi itu dia untuk 10 besar klasemen sementara Serie A Italia. Ya, congratulations untuk Inter Milan. Kualitasnya semalam yang menunjukkan mereka pantas raih 3 poin di laga home yang melawan Fiorentina. Next kita ke hasil pertandingan di Liga Portugal ya. Di mana tadi malam Arouca imbang melawan Rio Ave ya, imbang 1-1 di match home-nya. Saya pikir ini imbang serasa kalah untuk Arouca. Dan klasemen sementara juga ini Sporting Lisbon masih berada di posisi pertama dan Rio Ave di posisi ke-10 ya. Ini masih ada di posisi ke-10 dengan 25 poin. Dengan hasil 1 poin tadi malam semakin menetapkan mereka di posisi ke-10 besar klasemen sementara Liga Portugal. Benfica di posisi kedua teman-teman, dan FC Porto berada di posisi ketiga, Sporting Braga di posisi keempat. 4 tim besar di Liga Portugal saya pikir masih berada di papan atas. Nah, itu dia hasil pertandingan tadi malam. Tentunya malam ini kita akan bahas prediksi untuk Piala FA 1 pertandingan dan 4 match di UEFA Champions League. Untuk tebak skor di video kali ini gue sediain teman-teman. Syaratnya silahkan di follow akun ini atau di subscribe dan ditebak peserta gol pertama di matchnya Man City vs Real Madrid dan berapa skor akhir untuk match ini. Jika ada yang betul gue kirimkan hadiahnya, silahkan di subscribe dan ditebak peserta gol pertama di match Man City vs Real Madrid dan berapa skor akhir untuk match ini. Jika ada yang betul, gue kirimkan hadiahnya. Kita mulai. Exeter versus Nottingham Forest di Piala FA. Tentunya jika kita bedah peta kekuatan, kualitas VVIP, Nottingham masih di atas kertas di match ini. Untuk match ini, saya pikir hampir sama seperti Crystal Palace, akan sangat serius menata match ini karena jeda juga agak lama juga karena Champions League lagi bermain. Dan untuk match ini feeling gua masih lebih ke Nottingham Forest. Gue prediksi 3-1 kemenangan Nottingham atas Exeter malam hari ini. Nah, itu dia untuk pertandingan di Piala FA. Kita coba terbang ke Champions League leg pertama. Sporting Lisbon akan bertemu dengan Borussia Dortmund. Jika kita bedah dari segi pertemuan ya, ini memang masih lebih ke Borussia Dortmund. Dilihat 5 pertemuan terakhir ya, atau 4 pertemuan terakhir kita lihat, di mana terakhir bertemu di tahun 2021 Sporting Lisbon menang dengan skor 3-1 di laga home-nya. Dan jika kita hitung rata-rata 4 pertemuan terakhir, ini Borussia Dortmund masih unggul.
dengan menang 1-0, 1-0 dan 2-1 di laga away-nya. Jadi saya pikir memang ya Sporting Lisbon memang lagi dalam tren positif. Tapi jika kita lihat top skor sementara ya Champions League itu dimiliki oleh pemain Borussia Dortmund, yaitu Gusasi ya dengan 9 golnya, dan di pos kedua ada Lewandowski memang dengan 9 golnya juga, dan Rafinha berada di pos ketiga dengan 8 golnya. Ya, Vini di posisi keempat, Griezmann di pos kelima, Alvarez di pos keenam, dan ada Jonathan David dari Lille di posisi keenam juga dengan koleksi 6 gol. Jadi top skor sementara Liga Champions itu dimiliki oleh Gusasi, pemain Borussia Dortmund. Untuk match kali ini saya pikir ini berat untuk Sporting Lisbon ya, walaupun bermain di home, tapi di sini gue melihat kesiapan dan mentalitas yang akan bicara, pengalaman juga Borussia Dortmund gue jagokan bisa raih minimal 1 poin atau 3 poin di match ini. Di sini gue taruh 2-1 kemenangan Borussia Dortmund. Gue lebih bermain menantang, feeling gue sepertinya ini masih lebih ke Borussia Dortmund. 2-1 Borussia Dortmund win atas Sporting Lisbon. Next yang kedua ada Juventus versus PSV Eindhoven. Terakhir bertemu di babak grup ya kemarin, di mana Juventus berhasil menang dengan skor 3-1 atas PSV, dan saya pikir momennya masih sama ya. Apalagi di leg pertama ini akan dimainkan di Juventus Stadium, jadi saya pikir ini masih berat untuk PSV, dan di sini gue taruh lebih ke Juventus. Ya, di sini gue taruh 2-0 kemenangan Juventus atas PSV Eindhoven. Yang ketiga ada Brest versus Paris Saint-Germain, kembali bertemu. Ini sesama Liga Prancis ya, ini kurang seru juga karena bertemu dengan tim Prancis ya, tim yang sama dari negara yang sama. Dari head to head 5 pertemuan terakhir PSG masih menguasai ya, PSG masih menguasai di 5 pertemuan terakhir dengan Brest dengan 4 kali menang dan 1 kali hasil seri. Jika kita bahas pertemuan ya di Liga Prancis juga sama-sama menang 2 tim ini, dan untuk match ini saya pikir ini masih lebih ke Paris Saint-Germain. Walaupun bermain away, tapi feeling gua PSG masih gue jagokan bisa menang di match ini. Gue taruh 3-2 ya, atau maybe 3-1 kemenangan Paris Saint-Germain atas Brest malam ini. Yang terakhir ada Man City versus Real Madrid. Jika kita bedah head to head pertemuan juga, saya pikir ini masih lebih ke Real Madrid. Jika kita lihat pertandingan terakhir dari Real Madrid di La Liga Spanyol juga memang lagi dalam tren positif juga Real Madrid. Di klasemen sementara juga La Liga Spanyol berada di posisi pertama, sedangkan Man City masih berusaha masuk top 3 besar atau 1, 2, 3 lah ya di Liga Premier Inggris. Dari head to head, ini head to head 5 pertemuan terakhir, di mana terakhir bertemu di perempat final 2024 Champions League, di mana 2 pertemuan kala itu dan Real Madrid lolos lewat drama adu penalti ya. Di drama adu penalti di mana Real Madrid menang dengan agregat 4-3 atas Manchester City. Bruno Silva dan Kovacic yang gagal mengeksekusi penalti saat itu yang mengantarkan Man City harus mengakui keunggulan dari Real Madrid. Di perempat final di musim lalu Man City tersingkir dan juaranya adalah Real Madrid. Jadi menurut gua siapa yang maybe bisa melolos ke babak selanjutnya ya, kisi-kisinya ada di sini untuk Champions League edisi kali ini. Dari head to head 5 pertemuan terakhir, teman-teman bisa lihat di mana Real Madrid sedikit unggul dibandingkan dengan Man City. Man City menang sekali dan Real Madrid menang 2 kali, 2 kali berakhir dengan seri. Jadi dari head to head memang King Real Madrid masih the best di 5 pertemuan dengan Man City. Mental yang akan bicara dan kualitas Real Madrid juga teman-teman bisa nilai sendiri bahwa di Champions League memang masih VVIP, dan melihat perform Man City yang masih pincang baik di Liga Premier maupun di Champions League kali ini, kemarin aja lolos ke sini itu ngos-ngosan juga. Jadi menurut gua match ini akan sangat sulit, apalagi bermain di Etihad. Faktor dari tekanan penonton juga harus menang di match ini akan sangat berpengaruh dan akan mengganggu konsentrasi dan mental Man City di match melawan Real Madrid. Tentunya akan bicara adalah kualitas, mentalitas, dan tentunya pengalaman di Champions League. Menurut gua ini masih lebih ke Real Madrid. Ya, sorry to say untuk Man City, untuk fans Man City, di sini gue lebih melihat sepertinya Real Madrid bisa ya mengambil 3 poin di laga pertamanya. Untuk match ini gue taruh 3-1 kemenangan Real Madrid atas Manchester City. Nah itu dia untuk prediksi malam hari ini, 5 pertandingan dan hasil pertandingan tadi malam. Dan silakan teman-teman update terus mengenai berita sepak bola dan tentunya prediksi juga di channel ini dengan cara subscribe dan tekan lonceng notifikasinya. Karena di sini kita akan selalu bahas yang namanya sepak bola.
Oke, khusus tebak skornya jangan lupa di like dan di subscribe dan ditebak peserta gol pertama di match yang Man City dan Real Madrid dan berapa skor akhir untuk match ini. Jika ada yang memenuhi syarat, gue kirimkan hadiahnya. Oke, gue pamit. Bravo sepak bola.